183 horsepower dan torsinya 206 Nm. Ada baterainya juga satu. Volvo C40 Recharge tenaga 408 HP, torsi 870 Nm, kapasitas baterai 28 kWh, range 510 km. Kia EV6 GT Line tenaga 361 horsepower, torsi 405 Nm, kapasitas baterai 75,4 kWh dan range-nya 610 km. Sehingga aman dari tantangan jahit kunci dan juga ini solusinya biar mobil kalian aman. Ini ke situ, situ. Jadi biasanya sih cuma bisa ini mas, transaksi mungkin ada nanti nggak ada pesan kan. Detik-detik habis, detik-detik offline. Lanjut makan siang kali ini dan roti ganda guys. Ini dia roti tarte. Ditinggal listrik mati. Ini yang bisa dilakukan
Ketika lihat isi kepala bocil, ia presiden. Maksudnya ada penjaganya. Presiden kan dijaga ya. Seperti lain. Ini ketika makan bareng mahasiswa,
Jangan. Dia sampai ini kan. mahasiswa bagi-bagi duit. Sebagian orang lain dan sebagian orang lain semua. Saya kerja sampai di sini aja, jadi terkait. Museum NKRI. Iku roti asmara sepiku candu. Dan iku iku roti asmara sepiku rasa bikin candu. TP tapi kita lah. Di Windows. Alfianu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar ya suara saya ya. Laptop saya malah hang. Oke, hari ini kita belajar pertemuan ke-14 ya tentang para Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Boleh dilanjut slide-nya? Nah, apa yang harus kita perhatikan tentang Pancasila yang mengacu pada tujuan pembangunan nasional? Yang pertama adalah Pancasila menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Bagaimana itu? Kerangka kognitif itu kerangka pengetahuan. Jadi Pancasila itu dijadikan rujukan gitu ya untuk mengidentifikasi atau sumber bahan dari suatu kegiatan atau penyelesaian masalah. Yang kedua adalah Pancasila ini sebagai dasar pembangunan nasional. Ya. Jadi kalau kita mau merencanakan suatu kegiatan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia gitu ya, sebentar ya, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional adalah Pancasila sebagai yang merupakan arah pembangunan nasional. Pancasila sebagai arah pembangunan nasional itu gimana? Pancasila bisa dipakai sebagai suatu petunjuk gitu ya untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada tujuan pembangunan nasional. Kemudian Pancasila merupakan etos. Etos itu apa sih? Ada yang tahu nggak etos? Etos. Jadi jangan sampai kita belajar nggak ngerti artinya gitu ya. Kita harus paham. Etos apa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya. Etos itu adalah mengacu pada karakter, nilai-nilai atau semangat moral yang mendasari sikap dan perilaku seseorang, kelompok, atau masyarakat. Ya. Jadi terbukti kan Pancasila punya sila-sila yang mengatur gimana kita harus menghormati, menghargai, bagaimana kalau ada perselisihan, bagaimana kita bertindak adil terhadap satu sama lain, gitu ya. Kemudian konsep yang terakhir adalah sebagai moral pembangunan. Jadi ada etika gitu ya, bagaimana kita melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia itu harus berupa apa atau harus dilaksanakan seperti apa. Kemudian apa cara-cara yang telah dipakai sebelumnya atau minta perizinan, pengurusan dan perizinan kemana. Nah itu semua sebagai dasar bagaimana Pancasila itu membantu gitu ya, membantu untuk mewujudkan cita-cita nasional. Lanjut. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Boleh dibacakan? Salah satu, saya minta tolong Melinda. Baik, Ibu. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan
pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Unsur-unsur hakikat manusia monopluralis meliputi susunan kodrat manusia, terdiri rohani atau jiwa, dan jasmani atau raga. Sifat kodrat manusia terdiri makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Oke. Jadi ini sudah jelas bahwa secara hakikatnya kedudukannya itu untuk melaksanakan gitu ya aspek pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila. Lanjut slide. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 45 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan ini merupakan tujuan negara hukum yang formal. Formal itu apa? Tertulis secara sah dan legal, dan itu kemudian dianggap sebagai satu peraturan yang sahih. Artinya peraturan yang sangat sangat dipakai gitu ya, sangat dianjurkan untuk dipergunakan untuk menyusun rangkaian kegiatan berdasarkan undang-undang gitu ya. Lanjut slide. Nah, adapun tujuan umum yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jelas ya. Kemudian prinsip boleh dibacakan? Saya ingin dengar suaranya. Adelia Yohana. Baik, Ibu. Prinsip pembangunan nasional. Hormat terhadap keyakinan religius setiap orang. 2. Hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjek atau manusia seutuhnya. 3. Kesatuan sebagai bangsa yang melayani segala bentuk sektarianisme. 4. Nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional. Dan terakhir, keadilan sosial yang mencakup persamaan dan pemerataan. Oke. Ada berapa prinsip? 5 ya, prinsip yang harus kita ketahui bersama bahwa ini ada terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, keyakinan. Berarti kan sila pertama. Yang kedua, terhadap martabat manusia, kehormatannya dijaga sepenuhnya. Ini berarti pada sila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, kesatuan sebagai bangsa yang melayani bentuk sektarianisme, jadi persatuan dan kesatuan Indonesia, gitu ya. Yang empat itu terkait kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan seterusnya. Kemudian yang prinsip kelima yaitu sesuai dengan sila kelima yaitu mencakup persamaan dan pemerataan. Nah, sekarang terkait dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEX. Ada Andi Lukman. Ya, Bu. Ya, silakan dibaca. Baik. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan IPTEX. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEX sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila harus dijadikan sebagai sistem etika dalam pengembangan IPTEX. Oke, jadi Pancasila ini
Kalau mau mengembangkan, mau membuat, mau merencanakan segala sesuatu itu harus ada dasarnya. Dasar yang paling utama dijadikan panduan adalah Pancasila. Next slide. Saya ingin dibacakan oleh Dea Erike. Pancasila paradigma pembangunan IPTEK. Baik, Ibu. Pancasila paradigma pembangunan IPTEK. Paradigma mempunyai pengertian kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi sama sih seperti slide yang sebelumnya. Apapun yang dibuat itu tidak boleh melenceng atau harus dengan sejajar dengan Pancasila gitu ya. Kemudian next selanjutnya slide 9. Boleh dibacakan Handi Febrian. Baik, Ibu. Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur rohani jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohania manusia dalam hubungan dengan intelektualitas. Rasa merupakan hubungan dalam bidang estetis dan kehendak berhubungan dengan bidang moral, etika. Oke. Jadi Pancasila dalam pengembangan itu tidak lepas dari akal dan rasa. Ya. Jadi menciptakan sesuatu setidaknya punya karakteristik ya, karakteristik dengan yang diciptakan. Artinya apa? Tidak ada kesamaan dengan yang lain. Kemudian itu salah satu bentuk etikanya ya. Kemudian slide selanjutnya. Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK. Artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan. Kebebasan untuk apa? Untuk menghormati dan menghargai orang lain yang memiliki sikap terbuka untuk dikritik, dikaji, maupun dibandingkan dengan penemuan yang lainnya. Jadi kadang-kadang penemuan-penemuan itu banyak kemiripan, hanya ada satu hal yang spesifik misalnya ditemukan oleh ini, nah itu akan mempengaruhi gitu ya. Jadi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengkomplementasikan pengembangan itu menjaga keseimbangan antara keadilan dan kehidupan kemanusiaan. Jadi tidak melulu mementingkan salah satu pihak, tapi semua pihak supaya kita bisa sama-sama berdamai menjalani kehidupan gitu ya. Next slide. Nah, Pancasila sebagai paradigma pengembangan Ipolek Sosbud-Hankam. Mungkin saya boleh dibantu. Nanda Firgiawan Putri. Baik, Bu. Pancasila sebagai paradigma pengembangan Ipolexos Budankam, ideologi. Dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi, harus memandang sebagai ideologi yang dinamis yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan zaman dan perubahan zaman. Untuk itu, kita harus memperhatikan peranan dan kedudukan Pancasila, yaitu 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka, 2. Wawasan kebangsaan atau nasionalisme. Oke, cukup jelas ya. Jadi ada
ideologinya yang jelas. Ada oke. Oke, jadi ideologi itu kan pandangan hidup ya, pandangan bangsa Indonesia itu selalu berdasarkan Pancasila. Nah, peranan dan kedudukan Pancasila yaitu sebagai ideologi yang terbuka, dan kedua adalah sebagai nasionalisme atau wawasan kebangsaan. Ya, kita apa-apa itu kan mesti sumbernya Pancasila. Nah, kalau misalnya boleh nggak tanpa sumber Pancasila? Nggak boleh, karena sudah ditetapkan ideologi atau dasar negara. Nah, kalau pendukung yang lain seperti pembuatan undang-undang, seperti pembuatan aturan, atau kemudian kebijakan dan lain sebagainya, itu mengacu juga pada Pancasila, tidak boleh bertentangan atau tidak boleh tumpang tindih gitu ya dalam menjalankan aturan-aturan yang dibuat yang lain. Terus next slide, pengembangan politik. Vivi Bengkiu, setelah Vivi nanti Sultan Ramadan. Izin membaca, Ibu. Ya, Perkembangan politik. Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka perlu dikembangkan satu, sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Yang kedua, kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang ketiga, pendidikan politik kepada masyarakat. Yang keempat, pemilu yang lebih berkualitas. Terima kasih, Bu. ya. Jadi ini saat ini kita masih belajar tentang politik ya. Politik kita sebentar lagi akan menjalani yang namanya pemilu. Nah, pemilu itu sangat penting, suara kita menjadi penentu gitu ya, siapa nanti yang akan terpilih. Nah, jadi kita belajar mengamati nanti bagaimana situasi pemilu, bagaimana nanti cara kita menjalankan pemilu dengan baik dan benar. Asasnya kan luber ya, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kemudian bagaimana kita melihat tokoh-tokoh pejabat yang akan memimpin kegiatan pemilu ini menjadi sesuatu ajang pesta demokrasi, bukannya kerusuhan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian next slide, Sultan. Sultan Ramadan. Sultan nggak ada. Arya Adi Putra. Baik, Ibu. Ayo, silakan dibaca. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai
paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Semua praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Dua, hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik hingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi. Oke. Kurang mindahin saja, pakai template yang baru. Yang tadi, iya, yang RKAT-nya saya salah di itunya loh, Bu, latar belakangnya tuh. Iya, kurang fokus gitu loh, Bu. Iya. Lah punyanya Bu Lia dari itu gila ya. Terus itu gimana? Ya ini kan kurang, kan kalau ini kan mengacu pada mungkin SNDP, matrik akreditasi, gitu itu. Persetujuan output itu. Oh iya. Itu kan saya spesifik. Ini ya. Iya. Ini. Cuman ini kan sama hanya RKAT aja tuh kan tadi saya nggak ada dana Ibu. Cuma ada kegiatan butuh dana. Kalau yang itu Bu itu flyer Bu. Boleh Mbak Mari.
Ini udah kan slide ya, maaf ini tadi ada pending. Boleh dibacakan Amanda? Amanda ada? Ya, Ibu. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik, landasan aksiologis, sumber nilai, sistem politik Indonesia adalah dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya dalam proses politik ini Pancasila itu dengan UUD itu hampir bersamaan ya. Tadi disebutkan di awal ada Pancasila, ada UUD gitu ya. Ini menandakan bahwa UUD itu adalah bagian gitu ya dari Pancasila yang diterjemahkan gitu ya, lebih rinci. Nah, kalau Pancasila itu step dan stepnya aja. Kemudian next slide. Nilai demokrasi politik sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila sebagai kondisi bangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita. Jadi nilai-nilai itu disesuaikan dengan kehendak dari penguasa gitu ya, pejabat. Maka rinciannya juga sesuai dengan harapan dari seluruh bangsa Indonesia. Next slide. Intan Puri. Bisa dibacakan Intan Puri. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Berdasarkan semangat dari UUD 1945, esensi demokrasi adalah A. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. B. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan karenanya harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. D. Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh Presiden, baik sendiri maupun bersama-sama lembaga lain, kekuatannya berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau produk-produknya. Oke, udah jelas ya. Ini nggak perlu saya lagi. Lanjut. Boleh dibacakan Putri Balkis. Putri Balkis. Iya, Ibu. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Dalam era reformasi, pelaksanaan hukum harus didasarkan pada suatu nilai sebagai landasan operasional. Reformasi pada dasarnya untuk mengembalikan hakikat dan fungsi negara pada tujuan semula, yaitu melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia. Oke, sudah cukup jelas juga. Lanjut aja slide 17. Yang membacakan adalah Ranindi. Ada? Ranindi. Siva Rahma. Siva Rahma, ada?
Ada, Ibu. Izin membaca. Ya. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum, negara pada hakikatnya secara formal harus melindungi hak-hak warganya, terutama hak kodrat sebagai suatu hak asasi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah sebagai pengingkaran terhadap dasar filosofis negara, misalnya pembungkaman demokrasi, penculikan, pembatasan pendapat berserikat, berunjuk rasa, dan lain sebagainya. Oke. Ini juga sudah cukup jelas. Kita lanjut aja. Zita Aura Ningrum. Nur Hidayah ada? Nur Hidayah. Nadila Putri. Muhammad Raihan. Ini kemana semua ya? Baik, baik. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Pelaksanaan hukum pada masa reformasi harus benar-benar dapat mewujudkan negara demokrasi dengan suatu supremasi hukum. Artinya, pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan sila kelima dalam suatu negara, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, tidak memandang pangkat, jabatan, golongan, etnisitas, maupun agama. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintah. Pasal 27 Undang-Undang 1945. Jaminan atas terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara dalam hidup bersama dalam suatu negara yang meliputi seluruh unsur keadilan, baik keadilan distributif, keadilan kumulatif, serta keadilan legal. Oke. Hukum ya, hukum itu adalah sesuatu yang harus dibuat ya oleh pejabat-pejabat negara yang tujuannya untuk menjaga ketertiban. Nah, ketertiban itu juga menjamin adanya kepastian hukum atau jaminan bagi kita sebagai warga negara untuk bisa mendapatkan hak kita sesuai dengan hak asasi manusia kita gitu ya. Nah, keadilan tersebut bisa diwujudkan kalau ada hukumnya. Nah, hukum itu bisa berjalan kalau diketahui dan dipatuhi oleh semua orang. Ya.
hukum perlu direformasi. Kenapa? Karena hukum harus mengikuti dengan perkembangan zaman. Ya, tidak boleh ada bentuk kejahatan atau bentuk pelakuan yang tidak ada hukumnya. Itu akan sangat merugikan kita sebagai warga negara. Ya. Lanjut. M. Razana Bintang. Nggak ada. M. Haris Ferdiansa. Baik Ibu, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan hukum. Yang pertama, menurut ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk poin yang kedua, pokok-pokok pemikiran dalam Pancasila yang dijadikan sebagai paradigma hukum adalah bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi persatuan. Hal ini adalah syarat mutlak untuk bangun Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Ibu. Oke. Cukup jelas. Kita lanjut aja. Karena yang dipanggili ini tidak ada kemana semua ya ini. Silakan yang bersedia membaca, kita baca aja sampai habis. Ini cukup jelas kok, jadi saya tuliskan supaya nggak terlalu banyak menjelaskan, karena kalau dijelaskan juga pasti akan lupa. Kalau ditulis nanti bisa dibaca kapan-kapan. Silakan yang mau gantian membaca slide-slide-nya. Nanti kalau saya jelaskan, saya cut dulu gitu. Izin membaca, Ibu. Ya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut. Izin membaca, Ibu. Ya. Perkembangan sosial budaya. Pancasila dapat menjadi kredibel, yaitu di mana masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila melalui cara 1. Dihormati martabatnya sebagai manusia, 2. Diperlakukan secara manusiawi, 3. Mengalami solidaritas, 4. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik, 5. Kesejahteraan yang layak sebagai manusia. Terima kasih, Bu. Oke, sudah cukup jelas. Yuk lanjut. Izin membaca, Ibu. Silakan. Baik, Ibu. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Pancasila paradigma dalam pembangunan ekonomi, sesuai ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Oke, lanjut.
Izin membaca, Ibu. Ya. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi, kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa. Dalam kenyataannya, hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan penguasa. Pada era ekonomi global dewasa ini, dalam kenyataannya tidak mampu bertahan. Krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk, sehingga kepailitan yang diderita oleh para pengusaha harus ditanggung oleh rakyat. Oke, masih cukup jelas ya. Lanjut. Izin membaca, Ibu. Iya. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Dalam kenyataannya, sektor ekonomi yang justru mampu bertahan pada masa kritis dewasa ini adalah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berbasis pada usaha rakyat. Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut. Lanjut. Izin membaca, Ibu. Ya. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi, keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan, yaitu dilakukan dengan program sosial safety net yang populer dengan program jaring pengaman sosial atau GPS. Sementara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka pemerintah harus secara konsisten menghapus KKN, serta mengadili bagi oknum pemerintah masa Orde Baru yang melakukan pelanggaran. Hal ini akan memberikan kepercayaan dan kepastian usaha. Ya, lanjut. Izin membaca, Ibu. Oke. B. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan diwujudkan pelindungan hukum serta undang-undang persaingan yang sehat. Untuk itu, pembenahan dan penyehatan dalam sektor perbankan menjadi prioritas utama, karena perbankan merupakan jantung perekonomian. Terima kasih, Ibu. Oke. Ya, lanjut. Izin membaca, Ibu. Transformasi struktur yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat, maka perlu diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural atau structural transformation. Transformasi struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian, dari orientasi dalam negeri ke orientasi ekspor. Terima kasih. Iya, oke. Izin membaca, Ibu. Iya. Dengan sendirinya, intervensi birokrat pemerintahan yang ikut dalam proses ekonomi melalui monopoli demi kepentingan pribadi harus segera diakhiri. Dengan sistem ekonomi yang mendasarkan nilai pada upaya terwujudnya kesejahteraan seluruh bangsa, maka peningkatan kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian besar rakyat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Iya, oke, silakan. Tahu artinya intervensi birokrat nggak? Intervensi birokrat itu berarti apa yang dilakukan oleh masyarakat atau sebagian besar, sebagian kecil dari individu yang mau menimbun, mau mengambil keuntungan dari proses itu, maka akan dicegah gitu ya, supaya tidak membuat kekacauan dalam kegiatan ekonomi. Artinya apa? Kalau barangnya misalnya mahal, dikeluarkan dari timbunan, kayak gitu, itu nggak boleh ya. Oke, lanjut. Izin membaca, Izin Ibu. membaca, Ibu. Iya, jangan rebutan ya. Baik, Ibu. Pengembangan ekonomi, pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia terdiri atas beberapa kriteria kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan, yaitu
1. Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang. 2. Mampu menggunakan iptek untuk mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari. 3. Memiliki etos profesional. Terima kasih, Bu. Ya. Izin membaca, Ibu. Ya, silakan. Pengembangan Hankam. Pembangunan nasional tak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu perwujudan cita-cita bangsa yang terjabar sebagai berikut. 1. Nilai-nilai fundamental pribadi yang menyangkut pribadi warga negara. 2. Nilai-nilai yang menyangkut sistem atau struktur kehidupan masyarakat. 3. Nilai-nilai yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi warga negara dan sistem atau struktur kehidupan masyarakat. Terima kasih, Ibu. Iya. Pancasila memberikan dasar yang fundamental. Oke, lanjut. Izin baca, Ibu. Iya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di Indonesia, di negara Indonesia. Negara Indonesia sangat terbuka dengan umat beragama lainnya. Negara Indonesia juga memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terima kasih, Bu. Iya. Izin baca, Ibu. Ya. Bentuk pelaksanaan Pancasila. Pelaksanaan atau pengembangan Pancasila diberikan menjadi dua bentuk pelaksanaan, yaitu yang pertama, pelaksanaan objektif, yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh penguasa negara yang berwenang dengan cara menjabarkan Pancasila tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelaksanaan subjektif, yaitu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan penduduk dengan cara mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Oke, ya. Cukup jelas semuanya. Oke, lanjut. Izin membaca, Ibu. Pengalaman Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berupa pelaksanaan Pancasila dalam wujud tingkah laku, tindak tanduk, ataupun perbuatan-perbuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia. Pengalaman Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sanksi hukum. Oke. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sanksi hukum. Ya, Pancasila diatur juga ada sanksi-sanksinya ya. Oke, lanjut. Izin membaca, Ibu. Ya. Penutup kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan asas normatif untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila adalah tonggak yang dijadikan sebagai paradigma atau kerangka berpikir masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang berkenan dengan kegiatan sosial dari berbagai aspek yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan kehidupan beragama, dan iptek. Terima kasih, Ibu. Oke, jadi adanya Pancasila itu buat dasar dari semua aturan, dasar dari tingkah laku, dasar dari apapun yang kita perlukan untuk menunjang kehidupan berbangsa dan negara ya. Maka dari itu ya kita sebagai warga negara yang baik setidaknya pernah baca gitu ya yang Pancasila itu seperti apa gitu ya. Isinya gimana, apa yang bisa diterapkan sebagai pelajar, apa yang harus dihindari untuk
menghindarkan dari sanksi dan lain sebagainya. Itu sementara pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.